Gula Mulyanto. Halo semuanya, nama aku Popon Padilla. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Saila Azara. Risiko audit dan materialitas. Dalam PSAK 025 diberikan pedoman bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Yang ke-1, risiko audit dan materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerja lapangan dan standar pelaporan, serta tercerminnya dalam laporan audit bentuk baku. Risiko audit dan materialitas berdasarkan dengan hal-hal lain perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat saat dan luas prosedur audit serta dalam mengualifikasi hal prosedur tersebut. Selanjutnya, pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan perencanaan terhadap laporan keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan oleh auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya. Selanjutnya, auditor juga harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas baik dalam merencanakan audit dan merancang prosedur audit, dan mengualifikasi apakah laporan keuangan secara keseluruhannya disajikan secara wajar dan dalam semua hal yang materialitas sesuai dengan prinsip akuntansi dan berlaku umum di Indonesia. Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas untuk hal yang disebutkan pada butir A untuk memperoleh bukti audit kompeten. Auditor harus merencanakan auditnya sedemikian rupa sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkatnya rendah, yang menurut pertimbangan profesionalnya memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Risiko audit dapat ditentukan dalam ukuran kuantitatif atau kualitatif. Kelima, pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi, risiko audit terdiri dari A. Risiko yang meliputi risiko bawaan dan risiko pengendalian. Bahwa saldo akun atau golongan transaksi mengandung salah saji disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang dapat menjadi material terhadap laporan keuangan apabila digabungkan dengan salah saji pada satu akun atau golongan transaksi lainnya. Dan B. Risiko deteksi, bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji tersebut. Risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Risiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asesi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya tentang resiko deteksi. Resiko deteksi adalah resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Resiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapan oleh auditor. Resiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada. Walaupun saldo akun atau tergolong transaksi tersebut diperiksa 100%, ketidakpastian lain semacam ini timbul karena auditor mungkin memiliki suatu prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya, atau menafsirkan secara keliru hasil audit.
ketidakpastian lain ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan atau supervisi yang memadai dan pelaksanaannya praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu. Resiko bawaan dan resiko pengendalian berbeda dengan resiko deteksi. Kedua resiko yang disebut terdahulu ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan, sedangkan resiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Resiko deteksi mempunyai hubungan yang terbaik dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian. Semakin kecil resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar juga resiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini auditor, semakin kecil tingkat resiko deteksi yang dapat diterima. Komponen resiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif, seperti dalam bentuk persentase, atau secara non-kuantitatif yang berkisar, misalnya dari minimum sampai dengan maksimum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus AR ataupun bisa juga dengan rumus DR, di mana rumus AR ini adalah AR sama dengan IR dikali CA dikali DR. Di mana AR sendiri adalah overall audit risk, lalu IR dikali CR kali DR, di mana IR itu adalah interest risk dikali control risk, dan yang terakhir adalah detection risk. Lalu kami akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Rafico untuk tahun buku yang berakhir tanggal 30 Desember 2011. Pemeriksaan ini bertujuan untuk, yang pertama, mengemukakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan, lalu yang kedua, menelaah mengenai konsistensi secara keseluruhan, lalu yang ketiga, membuat komentar dan rekomendasi kepada manajemen mengenai pengendalian intern. Untuk info umumnya, yaitu PT Rafico didirikan pada tahun 1992 berdasarkan Akta Notaris Raden Ayers nomor 136 dan telah disahkan Menteri Kehakiman dengan SK nomor YA 72713 tanggal 14 Januari 1993 serta izin PBF nomor 13717B, di mana perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain. Pada bulan Mei 1994, pihak manajemen memandang perlu diadakan perwakilan atau cabang di Pasar Minggu, bertepatan dengan keluarnya surat keputusan Menteri Kesehatan yang meluluskan permohonan PT Rafico cabang Pasar Minggu sebagai perdagangan besar farmasi. Lalu, keadaan industri dan pemasaran PT Rafico adalah perusahaan yang bergerak dalam distributor obat-obatan dan merupakan distributor tunggal obat-obatan yang diproduksi oleh PT Pahala Industrial, PT Sukamura Indonesia, dan PT Dayaku. Laporan-laporan yang akan dibuat ditujukan untuk keperluan manajemen perusahaan. Sebagai tambahan atas persyaratan akuntansi, kami harus menyiapkan surat untuk pimpinan perusahaan atau manajemen letter sesuai kebutuhan perusahaan. Lalu, administrasi perusahaan dilakukan secara manual. Dalam pengakuan pendapatan perusahaan menggunakan metode pendapatan diakui atas dasar penyerahan barang, sehingga penjualan dicatat pada saat penyerahan barang kepada langganan. Piutang dicatat pada saat diserahkannya produk kepada pembeli tetapi pelunasan belum dilakukan. Berdasarkan kebijakan perusahaan, penjualan dilakukan secara tunai dan kredit, di mana penjualan kredit sebesar 70% dari total penjualan. Untuk penjualan tunai, perusahaan memberikan potongan penjualan sebesar 2%, sedangkan untuk penjualan kredit, perusahaan memberikan jangka waktu kredit selama 60 hari. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, langganan akan dikenakan biaya bunga sebesar 2% per bulan.